Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas al-hadits tsani, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ماليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Hadis ini hadis yang agung, membahas pokok-pokok yang sangat penting dari ajaran Islam sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Hadza hadisun azim. Hadis ini hadis yang sangat agung, mencakup semua ajaran Islam baik yang zahir maupun yang batin dan mencakup seluruh ilmu syariah. Bahkan beliau mengatakan bahwa hadis ini ibaratnya ummus sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Al-Fatihah adalah ummul kitab. Ini di dalam hadis disebut ummus sunnah. Karena mencakup semua ajaran Islam yang disampaikan oleh dua utusan yang sangat agung. Yang pertama, utusan Allah dari manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan yang paling mulia. Yang kedua, utusan Allah dari malaikat, yaitu malaikat Jibril. Keduanya adalah yang paling mulia, datang dalam satu majelis berbicara tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Hadis ini pertama berbicara tentang kandungan ajaran Islam. Kandungan ajaran Islam tentu saja yang pertama al-iman atau al-aqidah. Yang kedua al-Islam atau asy-syariah. Yang ketiga al-ihsan atau akhlak. Dan inilah kandungan Islam sehingga kita semuanya umat Islam harus mempelajari ajaran Islam dan ini adalah pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua, hadis ini juga berbicara tentang maratibul Islam, urutan ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang al-usul, ada yang al-furu'. Al-usul, pokok-pokok ajaran Islam. Ini salah satunya membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam. Bahkan pokoknya pokok. Karena pokok itu sangat banyak. Ya, prinsip-prinsip ajaran Islam itu sangat banyak dan ini pokoknya pokok. Dan al-furu', cabang-cabang ajaran Islam. Cabang ini tentu saja yang namanya cabang sangat luas, sangat banyak dan banyak umat Islam terjebak pada mempelajari cabang-cabang ajaran Islam
tidak mendalami pokok-pokok ajaran Islam sehingga banyak terjadi perselisihan bahkan perpecahan karena salah memahami ajaran Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menyampaikan tentang bagaimana tarbiyah yang sangat bagus, yaitu dengan metodologi as-su'al wal jawab, ya, tanya jawab. Malaikat Jibril datang dengan penampilan yang terbaik. Beliau dengan memakai baju putih, rambutnya sangat hitam, penampilannya sangat baik, seolah-olah tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Ya. Hadir di majelis Rasulullah di mana para sahabat hadir di situ. Malaikat Jibril bertanya 5 hal. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Sampaikan padaku tentang Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman. Sampaikan padaku tentang keimanan. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Sampaikan padaku tentang ihsan. Yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Sampaikan padaku tentang sa'ah, tanda tentang kiamat. Yang kelima, akhbirni an amaratiha, tanda-tanda hari kiamat. Inilah pertanyaan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kemudian Rasulullah menjawab pokok-pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam, pokok-pokok al-iman yaitu rukun iman yang 6, kemudian al-ihsan yang tentu saja dijawab oleh Rasulullah dengan sangat ringkas, padat dan menyeluruh. Kemudian ketika Rasulullah bertanya, ketika malaikat Jibril bertanya tentang as-sa'ah, maka Rasulullah menjawab dengan bahasa yang indah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya kedua makhluk yang sangat mulia, Rasulullah dan malaikat Jibril, itu tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui terjadinya kiamat kapan. Kemudian ketika kiamat ditanyakan dan Rasul dan malaikat Jibril sama-sama tidak mengetahui, maka malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, hari kiamat tidak akan datang kecuali datang tanda-tanda amaratuha atau alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat. Dan para ulama akidah menyampaikan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu ada 2, alamatu as-sughra dan alamatul kubra. Tanda-tanda hari kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil mayoritasnya sudah datang dan sudah terjadi, sementara tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih pelajaran yang sangat penting, yang sangat mendasar bagi kita semuanya. Dan karena kita hidup di akhir zaman, sehingga sangat penting juga kita membahas detail-detail tentang rukun iman. Eh, eh, tentang rukun iman bil yaumil akhir dan rinciannya dan tanda-tanda hari kiamat, sehingga kita senantiasa waspada terhadap kejadian-kejadian di akhir zaman yang tentu saja banyak sekali fitnah yang menimpa umat Islam. Barangkali ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dalam al-hadis tsani, hadis yang kedua, itu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Wallahu a'lam bishawab, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.